Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa untuk subscribe ya. Mari kita telaah lebih lanjut teori tentang skenario di mana Roronoa Zoro harus bertarung melawan beberapa lawan kuat secara bersamaan. Konteks pertempuran skala besar dan situasi kacau. Dalam konflik besar seperti perang melawan pemerintah dunia atau konfrontasi dengan aliansi bajak laut besar lainnya, situasi pertempuran seringkali menjadi kacau dan tidak terduga. Anggota kru topi jerami, termasuk Zoro, mungkin akan terpisah atau dihadapkan pada sejumlah besar musuh yang kuat secara bersamaan. Skenario Zoro menghadapi beberapa lawan kuat, melindungi anggota kru yang lebih lemah. Zoro mungkin akan menemukan dirinya dalam posisi harus melindungi anggota kru yang tidak sekuat dirinya dari serangan beberapa musuh yang mengincar mereka. Ini akan memaksanya untuk bertarung defensif sambil tetap efektif melawan banyak penyerang. Membuka jalan di tengah kerumunan musuh kuat. Untuk mencapai tujuan penting atau menyelamatkan Luffy, Zoro mungkin harus menerobos garis pertahanan musuh yang terdiri dari beberapa individu dengan kemampuan di atas rata-rata. Pertempuran di medan yang tidak menguntungkan. Lingkungan pertempuran mungkin akan memecah Zoro dari rekan-rekannya dan membuatnya harus menghadapi gelombang serangan dari berbagai arah oleh musuh yang terkoordinasi. Sebagai bagian dari strategi musuh mungkin secara sengaja mengirim beberapa petarung kuat untuk melumpuhkan Zoro, menyadari betapa berbahayanya dia dalam pertempuran skala besar. Bagaimana Zoro dapat bertahan dan menang? Kemampuan bertarung tiga pedang yang luar biasa. Penguasaan Santoryu memungkinkan Zoro untuk menyerang dan bertahan dari berbagai arah secara efektif. Teknik-teknik area seperti Rengoku Onigiri atau Daishinkan akan sangat berguna. Penggunaan haki yang efisien. Zoro harus menggunakan haki persenjataan untuk memperkuat pedangnya dan melindungi dirinya dari serangan simultan. Haki pengamatan akan krusial untuk memprediksi gerakan banyak musuh. Fokus dan konsentrasi tinggi. Dalam situasi kacau, kemampuan Zoro untuk tetap fokus dan tidak teralihkan akan menjadi kunci untuk bertahan hidup dan menemukan celah untuk menyerang. Kerja sama taktis. Jika memungkinkan meskipun teorinya adalah melawan beberapa lawan sekaligus, mungkin ada momen di mana Zoro dapat memanfaatkan interaksi antara musuh atau menggunakan anggota kru lain sebagai pengalih perhatian. Daya tahan dan tekad yang tak tertandingi. Zoro dikenal memiliki daya tahan fisik dan mental yang luar biasa. Kemampuannya untuk terus bertarung meskipun terluka dan terdesak akan menjadi aset terbesarnya. Signifikansi skenario ini menunjukkan level kekuatan Zoro yang sebenarnya. Bertahan dan bahkan mengalahkan beberapa lawan kuat secara bersamaan akan menjadi bukti betapa jauh Zoro telah melampaui dirinya. Menegaskan perannya sebagai wakil kapten, tindakannya melindungi kru atau membuka jalan bagi Luffy akan menggarisbawahi kesetiaan dan tanggung jawabnya sebagai tangan kanan kapten. Menciptakan momen paling intens dalam pertempuran, skenario ini berpotensi menghasilkan beberapa adegan aksi paling mendebarkan dan menegangkan dalam cerita. Kesimpulan teori. Zoro yang bertarung melawan beberapa lawan kuat sekaligus adalah skenario yang sangat mungkin terjadi dalam alur cerita One Piece, terutama dalam pertempuran skala besar di masa depan. Kemampuan bertarung tiga pedang, haki, fokus, dan daya tahannya akan diuji hingga batasnya. Dan keberhasilannya dalam situasi ini akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu petarung terkuat di dunia.